Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolas Saputra, NPM 502168 dari kelas 4B. Ingin memaparkan materi tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP dengan dosen pengampu Bapak Tio Guti Sastria, Magister Pendidikan. Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam isi buku siswa, pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep pengantar dan bagian kegiatan peserta didik yang berupa eksperimen, non-eksperimen, diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, serta tugas. Adapun fungsi buku siswa yaitu sebagai panduan dan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Kemudian, buku guru merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Adapun isi buku guru yang pertama, pengalaman belajar bermakna, yang kedua, teknik penilaian peserta didik, yang ketiga, informasi tentang kegiatan remedial dan pengayaan, dan yang terakhir yaitu kegiatan interaksi guru dan orang tua. Kemudian karakteristik buku guru yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual sosial pengetahuan dan keterampilan, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dan memanfaatkan masyarakat serta lingkungan sebagai sumber belajar. Adapun pembahasan buku siswa kelas 1 meliputi tentang yang pertama diriku, yang kedua kegemaranku, yang ketiga kegiatanku, yang keempat keluargaku, yang kelima pengalamanku, yang keenam lingkungan bersih, sehat, dan asri, yang ketujuh benda, hewan, dan tanaman di sekitar, yang kedelapan peristiwa alam. Kemudian yang akan dibahas di kelas 2 yaitu tentang hidup rukun, bermain di lingkunganku, tugas sehari-hari, hidup bersih dan sehat, pengalamanku, merawat hewan dan tumbuhan, kebersamaan, dan yang terakhir keselamatan di rumah dan perjalanan. Adapun yang dibahas di kelas 3 yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang kedua menyayangi tumbuhan dan hewan, yang ketiga benda di sekitarku, yang keempat kewajiban dan hakku, yang kelima cuaca, yang keenam energi dan perubahannya, yang ketujuh perkembangan teknologi, yang delapan Praja Muda Karana. Adapun silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema yang mencakup standar kompetensi datar, materi produk atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. Adapun manfaat silabus yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan buku, sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian. Kemudian langkah-langkah dalam mengembangkan silabus yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang kedua mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga pemetaan kompetensi, yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yang keenam menentukan jenis penilaian, dan yang terakhir menentukan alokasi waktu. Adapun beberapa silabus kelas 1 merupakan ringkasan dan keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau bisa juga disebut dengan garis. Silabus kelas 2 dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, arti program tahunan, program semester atau KM pemetaan, dan FD. Silabus ketiga rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator belajar yang dikembangkan pada setiap satuan pendidikan, silabus pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun fungsi RPP sebagai acuan bagi guru untuk melaksanaan proses kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah serta dapat berjalan secara efektif dan efisien. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan bila Allah saya mohon mahfirnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.